Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang terhormat, ketemu lagi di channel Halo Profesi, Media Informasi dan Edukasi. Baik Bapak Ibu, dalam kesempatan video kali ini kami akan membahas tentang jumlah jam pelajaran kurikulum 2022 dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 2013. Nah, bagaimana perbandingan jumlah jam pelajaran dan jumlah mata pelajaran yang digunakan dalam kurikulum 2022 dibanding dengan kurikulum 2013 untuk di jenjang SD kelas 1 hingga kelas 6. Bagi Bapak Ibu guru yang penasaran dengan jumlah jam pelajarannya, silakan simak video berikut ini ya. Ya, langsung saja Bapak Ibu untuk membahas jumlah jam pelajaran dan jumlah mata pelajaran dalam kurikulum 2022 ini, kita menggunakan Kepmendikbudristek nomor 371 tahun 2021 tentang program sekolah penggerak. Karena kurikulum 2022 ini adalah termasuk dalam rangkaian program sekolah penggerak dan akan diterapkan di program sekolah penggerak. Kita akan mengkomparasi Bapak Ibu dengan Permendikbud nomor 57 tahun 2014. Ini adalah kurikulum yang membahas tentang jumlah jam pelajaran pada kurikulum 2013. Jadi selanjutnya mari kita lihat Bapak Ibu ya. Nah, sebelum kita lanjut Bapak Ibu membahas tentang jumlah jam pelajaran, kita melihat dulu di sini struktur kurikulum SD untuk kurikulum 2022. Di sini kita lihat dibagi berdasarkan capaian kompetensi atau capaian pembelajaran yang akan dicapai. Di sini ada beberapa fase Bapak Ibu untuk di jenjang SD, ada 3 fase. Fase A ini untuk kelas 1 dan kelas 2, fase B adalah untuk kelas 3 dan kelas 4, dan fase C untuk kelas 5 dan kelas 6. Pernah saya jelaskan di video saya sebelumnya Bapak Ibu ya. Bagi Bapak Ibu yang ingin melihat video saya sebelumnya, bisa lihat linknya, saya taruh di deskripsi. Jadi untuk di kelas 1 ini Bapak Ibu masuk dalam fase A ya. Nah, langsung saja kita melihat untuk mata pelajaran di kelas 1. Ini adalah struktur mata pelajaran dalam kurikulum 2022 untuk di jenjang SD. Di sini untuk khusus kelas 1 Bapak Ibu ya. Nah, di sini mata pelajaran, kemudian alokasi per tahun atau per minggu, alokasi proyek per tahun, total jam pelajaran per tahun. Jadi untuk di kurikulum 2022 ini Bapak Ibu dialokasikan memang khusus untuk proyek itu ada ya. Karena lebih banyak nanti pelajarannya menggunakan sistem berbasis proyek. Ya, kita lanjut Bapak Ibu, mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ini totalnya 3 JP Bapak Ibu ya per minggunya. Dimana untuk kurikulum 2013 itu totalnya 4 JP per minggu atau 4 jam pelajaran per minggu. Jadi ada penurunan 1 jam Bapak Ibu ya. Begitu pula dengan semua pendidikan agama yang lain seperti agama Kristen, agama Katolik, agama Buddha, agama Hindu, agama Konghucu, dan pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Itu semuanya totalnya 3 JP per minggu Bapak Ibu ya. Nah, untuk di kurikulum 2013 ini jumlahnya 4 JP per minggu. Kemudian untuk pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di sini 4 JP, yang sebelumnya di kurikulum 2013 ini 5 JP. Bahasa Indonesia ini 6 jam pelajaran, di sebelumnya untuk kurikulum 2013 ini 8 jam pelajaran Bapak Ibu ya. Kemudian matematika 4 JP. Nah, di kurikulum 2013 ini 3 JP. Kemudian PJOK, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, ini 3 jam pelajaran, di kurikulum 2013 ini 4 jam pelajaran. Kemudian memilih paling sedikit 1 mata pelajaran seni dan budaya. Jadi ada 4 pelajaran seni Bapak Ibu ya, seni musik, seni rupa, seni teater, dan seni tari. Wajib siswa memilih salah satu dari seni yang ada di sini Bapak Ibu, entah seni musik, seni rupa, teater, ataupun tari. Dan total jam pelajarannya per minggu ini 3 jam pelajaran Bapak Ibu ya. Nah, di kurikulum 2013 ini 4 jam pelajaran. Kemudian Bapak Ibu yang terbaru dalam kurikulum 2022 atau kurikulum paradigma baru ini adalah bahasa Inggris, kemudian masuk kembali dalam struktur kurikulum jenjang SD. Dengan total jumlah pelajaran per minggunya ini 2 jam pelajaran Bapak Ibu ya. Di kurikulum 2013 ini tidak ada bahasa Inggris Bapak Ibu ya. Kemudian muatan lokal 2 JP per minggunya. Nah, itu Bapak Ibu ya struktur kurikulum untuk di jenjang SD kelas 1. Kemudian kita lanjut untuk di kelas 2 jenjang SD, alokasi waktu mata pelajaran. Di sini untuk semua pendidikan agama Bapak Ibu ya. Kita langsung saja kita ringkas agar videonya tidak kepanjangan.
Pendidikan agama, semua pendidikan agama ini totalnya 3 JP Bapak Ibu ya, disamaratakan. Kemudian untuk di kurikulum 2013 ini totalnya 4 JP. Jadi seperti di kelas 1 itu ada penurunan 1 jam pelajaran Bapak Ibu ya untuk pendidikan agama. Kemudian pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ini juga 4 JP. Di kurikulum sebelumnya, kurikulum 2013 ini 5 JP Bapak Ibu ya. Bahasa Indonesia 7 jam pelajaran, di kurikulum sebelumnya ini 9 jam pelajaran. Matematika 5 jam pelajaran, kurikulum sebelumnya ini juga 5 jam pelajaran. Jadi matematika ini tidak ada perubahan jam pelajaran Bapak Ibu ya, baik di kurikulum 2013 ataupun di kurikulum 2022. Kemudian PJOK 3 jam pelajaran, yang sebelumnya 4 jam pelajaran. Kemudian pendidikan seni dan budaya 3 jam pelajaran, sebelumnya di kurikulum 2013 4 jam pelajaran. Bahasa Inggris 2 jam pelajaran, muatan lokal 2 jam pelajaran. Jadi ini adalah bahasa Inggris mata pelajaran baru di kurikulum 2022 Bapak Ibu. Ya, kita lanjut untuk di kelas 3, 4, 5, karena di kurikulum 2022 ini Bapak Ibu di jenjang SD kelas 3, 4, 5 ini digabung mata pelajarannya Bapak Ibu ya. Maksud kami disamaratakan. Nah, yang unik jika disamaratakan berarti kelas 3 untuk di jenjang SD di kurikulum 2022 ini sudah belajar mata pelajaran IPA dan IPS. Sedangkan di kurikulum 2013 untuk kelas 3 di jenjang SD ini belum belajar mata pelajaran IPA dan IPS. Kita langsung saja Bapak Ibu melihat mata pelajarannya. Mata pelajaran pendidikan agama ini semua sama Bapak Ibu ya, 3 jam pelajaran. Untuk di kurikulum 2013, kurikulum sebelumnya ini 4 jam pelajaran. Ini Bapak Ibu daftar mata pelajaran untuk kelas 3, 4, dan 5 Bapak Ibu ya. Jadi saya ulangi kembali, ini adalah daftar mata pelajaran untuk kelas 3, kelas 4, dan kelas 5. Jadi sekaligus disatukan. Kemudian kita lanjut pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Ini untuk kurikulum 2022 4 jam pelajaran Bapak Ibu ya, untuk di kelas 3, kelas 4, dan kelas 5. Sedangkan di kurikulum 2013 untuk kelas 3-nya ini 6 jam pelajaran Bapak Ibu ya, jadi turun 2 jam pelajaran. Untuk kelas 4 ini 5 jam pelajaran, dan kelas 5 ini 5 jam pelajaran. Jadi untuk kelas 3-nya ini turun 2 jam pelajaran Bapak Ibu ya, sedangkan kelas 4 dan kelas 5-nya turun 1 jam pelajaran masing-masing. Kemudian bahasa Indonesia ini ada 6 jam pelajaran Bapak Ibu ya, sedangkan di struktur kurikulum 2013 untuk kelas 3 ini 10 jam pelajaran, di kelas 4 7 jam pelajaran, dan di kelas 5 7 jam pelajaran juga. Kemudian lanjut matematika 5 jam pelajaran. Nah, di struktur kurikulum 2013 ini 6 jam pelajaran Bapak Ibu ya, baik di kelas 3, kelas 4, dan di kelas 5. Kemudian ilmu pengetahuan alam dan sosial. Nah, ini yang terbaru Bapak Ibu ya, bahwa di kurikulum 2022 IPA dan IPS ini digabung menjadi IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial, yang total jam pelajarannya ini 5 jam pelajaran. Nah, untuk di struktur kurikulum 2013 untuk kelas 3 belum belajar IPA dan IPS Bapak Ibu ya, jadi ini adalah mata pelajaran baru di kelas 3 bagi siswa kelas 3. Kemudian di kelas 4 ini IPA itu 3 jam pelajaran, IPS juga 3 jam pelajaran, jadi totalnya harusnya 6 jam pelajaran Bapak Ibu ya, tapi digabung kemudian diturunkan jam pelajarannya menjadi 5 jam pelajaran, baik di kelas 4 maupun di kelas 5. Kemudian pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan ini 3 jam pelajaran Bapak Ibu ya, di kelas 3, kelas 4, dan kelas 5. Untuk kurikulum 2013 ini 4 jam pelajaran. Kemudian pendidikan seni 3 jam pelajaran, untuk di kurikulum 2013 kelas 3, kelas 4, dan kelas 5 ini 4 jam pelajaran. Kemudian bahasa Inggris dan muatan lokal masing-masing 2 jam pelajaran. Nah, untuk di kurikulum sebelumnya bahasa Inggris ini tidak ada Bapak Ibu ya, kurikulum 2013. Nah, di kurikulum 2022 ini masuk kembali menjadi mata pelajaran pilihan. Nah, itu Bapak Ibu ya untuk kelas 3, kelas 4, dan kelas 5, jumlah jam pelajaran dan jumlah mata pelajaran yang akan diajarkan untuk struktur kurikulum 2022. Kemudian lanjut Bapak Ibu untuk kelas 6 SD, ini mata pelajaran agama, semua pendidikan agama itu totalnya 3 jam pelajaran per minggu. Di kurikulum 2013 itu 4 jam per minggu Bapak Ibu ya. Kemudian pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ini 4 jam per minggu. Di kurikulum sebelumnya, kurikulum 2013 ini 5 jam pelajaran per minggu.
Kemudian bahasa Indonesia 6 JP, di kurikulum 2013 ini 7 JP Bapak Ibu ya. Kemudian matematika 5 jam pelajaran, di kurikulum sebelumnya 6 jam pelajaran. Kemudian IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial 5 jam pelajaran, di kurikulum sebelumnya itu dipisahkan, ilmu pengetahuan alam 3 JP, ilmu pengetahuan sosial 3 JP, jadi totalnya harusnya 6 JP Bapak Ibu ya, tapi menjadi 5 JP. Kemudian pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan PJOK 3 jam pelajaran, di kurikulum 2013 ini 4 jam pelajaran. Kemudian pendidikan seni, entah seni musik, seni rupa, teater ataupun tari, ini 3 jam pelajaran Bapak Ibu ya. Di kurikulum 2013 ini 4 jam pelajaran. Kemudian yang terbaru adalah bahasa Inggris. Ini masuk dalam struktur kurikulum 2022 menjadi mata pelajaran pilihan. Ini totalnya 2 jam pelajaran Bapak Ibu ya. Di kurikulum sebelumnya ini tidak ada. Kemudian muatan lokal 2 jam pelajaran. Jadi itulah tadi Bapak Ibu pembahasan ringkas kami tentang jumlah jam pelajaran dan jumlah mata pelajaran dalam struktur kurikulum 2022 dibandingkan dengan struktur kurikulum 2013. Jadi pasti banyak pertanyaan dari Bapak Ibu guru sekalian bahwa mengapa jumlah jam pelajaran di kurikulum 2022 ini itu banyak mengalami penurunan jam pelajaran Bapak Ibu ya. Di sini kami jawab bahwa struktur kurikulum 2022 ini tidak jauh berbeda dengan struktur kurikulum 2013 dalam segi jumlah jam pelajaran, karena penurunan jumlah jam pelajaran itu dialokasikan untuk pembuatan proyek per tahunnya. Nah, alokasi pembuatan proyek ini memang disiapkan khusus alokasinya dalam struktur kurikulum 2022 Bapak Ibu ya. Nah, nantinya di kurikulum ini siswa akan dibentuk untuk membentuk dirinya menjadi profil pelajar Pancasila. Nah, seperti apa bentuk profil pelajar Pancasila ini? Di sini kita lihat dalam slide paparan Kemendikbud. Profil pelajar Pancasila ini membentuk 6 karakter, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berbhinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nantinya ini Bapak Ibu akan dibentuk dalam pembuatan proyek yang akan dilakukan di sekolah masing-masing. Nanti jika ada kesempatan kami akan membahas khusus tentang profil pelajar Pancasila di kurikulum 2022 ini. Demikian Bapak Ibu informasi yang dapat kami bagikan dalam kesempatan video kali ini. Jika ada pertanyaan, ada diskusi, silakan kita berdiskusi di kolom komentar Bapak Ibu ya. Demikian Bapak Ibu, kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.